Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu atau kakak untuk mencatat pertanyaan ya. Kerjakan soal yang diberikan dengan bantuan orang tua atau gurumu. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menggunakan konteks kosakata yang familiar terkait dengan pengalaman sehari-hari. Menyimak dan merespon teks berbagai mata pelajaran, serta mengekspresikan pandangan dan opini. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Ibunda Diva, kemudian mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Yuk kita belajar bersama. Cerita ibuku, kancil iri pada kura-kura. Ibu akan membacakan cerita kancil dan kura-kura. Asik, cepat Bu, bacakan ceritanya. Baiklah, Ibu akan mulai ceritanya ya. Kancil iri pada kura-kura. Pagi yang sangat cerah. Terlihat kancil sudah lama menanti sayurannya. Sekarang, kancil siap untuk memanen. Wah, akhirnya aku dapat makan sayur sebanyak-banyaknya. Karena kancil sudah makan sayur, kancil merasa kenyang. Lalu kancil beranjak pergi ke sungai untuk minum. Tetapi di tengah perjalanan, kancil melihat kerbau, ibu rusa, dan kura-kura. Hah? Ada apa ini? Kelihatannya kerbau dan ibu rusa sangat akrab dengan kura-kura. Aku harus cari tahu. Tapi yang penting sekarang aku minum dulu. Segar. Sekarang aku akan menemui kerbau. Kerbau, Iya, Kancil, ada apa? kenapa kamu akrab sekali dengan kura-kura? Karena dia sangat baik dan tidak sombong. Hehehe. Benarkah? Iya, Oh, baiklah, aku mau cari buah dulu. Kancil tidak percaya dengan perkataan kerbau. Ia akan bertanya lagi pada ibu rusa tentang kura-kura. Ibu rusa, Ya, boleh aku bertanya? silahkan. Aku lihat tadi engkau sangat akrab dengan kura-kura. Ya, memang. Sebab dia sangat baik. Ada apa, Kancil? Hah, tidak ada apa-apa. Baiklah, sampai jumpa Ibu Rusa. Semuanya berpihak pada kura-kura. Tidak ada yang mengatakan aku baik. Teman kura-kura juga lebih banyak daripada aku. Aku harus cari ide agar semua menghindari kura-kura. Aku akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang kura-kura pada kerbau dan Ibu Rusa. Kancil memiliki niat jahat dan dia akan mencari kerbau dan ibu rusa lalu mengatakan sebuah kebohongan. Kerbau, gawat, gawat. Kamu harus hati-hati dengan kura-kura. kenapa Kancil? Tadi aku lihat kura-kura membawakan minuman untuk merpati. Setelah merpati minum, dia langsung kejang-kejang dan kura-kura meninggalkannya. Aku tidak mau berteman lagi dengan kura-kura. Aku berhasil. Ibu Rusa, Ibu Rusa, Ibu Rusa, Ada apa, Kancil? Ibu Rusa. Tenanglah. Lebih baik jaga anakmu baik-baik. Aku tadi melihat kura-kura memberikan buah pada anak-anak tupai. Lalu mereka mati. Dengan bahagianya kura-kura tertawa. Apa? Tega sekali dia. Terima kasih, Kancil. Aku akan menjaga anakku. Berhasil lagi. Pada suatu ketika, kerbau bertemu dengan kura-kura. Selamat pagi. Lalu kerbau langsung menghindar. Selamat pagi, Ibu Rusa. Ada apa dengan temanku? Kenapa semua menghindar? Aku harus cari tahu penyebabnya. Mungkin aku tanya Kancil. Mungkin saja dia tahu. Kancil, Hai kura-kura, ada apa? ada apa dengan teman-teman kita? Kenapa mereka menjauhiku? Tidak tahu? Kancil, ayolah jawab jujur. Aku tidak tahu. Kau berbohong. Jawab, dasar Kancil. kura-kura cerewet. Apa yang kau berbuat? Kancil tidak mau jujur. Ia pun meninggalkan kura-kura. Rasakan, memang enak tidak punya teman. Kancil,
kau benar-benar teman yang kejam. Apa ini? Kenapa aku masuk ke dalam jebakan? Tidak, tolong. Tidak ada yang dengar. Aku takut. Tolong. Kancil, itu hasil perbuatanmu sendiri yang iri terhadap kura-kura. Apa? Terima kasih, Prabu. Iya, sama-sama Kancil. Perbuatan irimu sangatlah buruk, dan aku tidak ingin penghuni hutan memiliki sifat tersebut. Kamu harus minta maaf pada teman-temanmu, terutama pada kura-kura. Baik, Prabu. Kerbau, Ibu Rusa, aku minta maaf. Dan kamu kura-kura, aku mohon maaf. Aku iri melihatmu memiliki banyak teman. Iya, aku maafkan. Berbuat baiklah yang ikhlas. Pasti kamu disenangi banyak hewan. Akhirnya mereka hidup dengan damai dan tidak saling membenci. Kancil mengakui kesalahan yang dia perbuat kepada teman-temannya. Lalu, dia meminta maaf kepada semua teman-temannya dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulanginya. Jadi, kita tidak boleh berbohong dan iri ya, Bu? Iya, perbuatan Kancil itu tidak baik. Iya, benar. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa iri itu berbahaya? Jelaskan pendapatmu. Dicatat ya. Mengapa iri itu berbahaya? Jelaskan pendapatmu. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Cerita ibuku, kisah Kancil dan kura-kura. Kali ini ibu akan membacakan cerita Kancil dan kura-kura. Wah, pasti seru nih. Ayo, Bu, bacakan sekarang. Kisah Kancil dan kura-kura. Pada suatu hari yang cerah, ada seekor kancil sedang sendirian. Sepertinya dia sedang mencari makan di dalam hutan itu. Tidak enak, ternyata buah jambu ini sudah busuk. Kalau seperti ini terus, aku bisa mati kelaparan. Karena kecewa, kemudian kancil pergi mencari makanan di tempat lain. Kemudian, kancil menemukan sebuah pohon rambutan. Rambutan? Sepertinya enak nih. Semuanya sudah merah dan matang. Pasti manis. Saat kancil sedang berhayal, tiba-tiba dia mendengar suara yang berisik di pohon rambutan. Ternyata itu hanya seekor tupai. Oh, ternyata tupai. Hai tupai, tolong jatuhkan rambutannya untukku. Sepertinya tupai ketakutan mendengar suara kancil, sehingga dia pergi. Seandainya saja aku bisa memanjat seperti tupai. Kancil akhirnya mencoba menjatuhkan rambutan dengan cara menendang-nendang batang pohon. Ayolah rambutan, jatuhlah. Jatuhlah segerombol buah rambutan, namun masih sangat muda, sehingga rasanya sangat pahit. Ada yang jatuh, aku makan dulu. Pahit sekali rambutannya, bagaimana ini? Aku bikin lapar, aduh. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu datang dan hinggap di hidung kancil. Kupu-kupu, kamu lucu sekali. Lalu kupu-kupu terbang lagi. Kancil mengikutinya hingga ke sebuah sungai. Indah sekali sungai ini. Tunggu. Jangan-jangan di dalamnya terdapat banyak buaya. Saat Kancil sedang melihat-lihat sungai, ia terkejut melihat kebun sayuran, kacang panjang, dan wortel yang sangat segar. Wah, aku harus ke kebun sayur itu. Aku sudah lapar banget. Tapi bagaimana caranya? Aku kan takut tenggelam. Kancil kebingungan. Namun, di tengah kebingungan, ia melihat kura-kura yang sedang berjalan. Hai kura-kura, kamu mau kemana? Aku sedang mencari makan. Oh, kebetulan sekali. Aku juga. Kau lihat, di seberang sungai ada kebun sayuran. Enak. Benarkah? Aku mau dong. Tapi kamu harus menolong aku untuk menyeberangi sungai ini. Ayo kita ke sana.
Hati-hati kura-kura, aku takut tenggelam. Jangan khawatir, Kancil. Aku akan hati-hati kok. Hah? Sesampainya di seberang sungai, Kancil langsung melompat ke daratan. Sampai jumpa, aku harus cepat pergi dari sini. Kancil, kenapa ninggalin aku? Kancil terus berlari meninggalkan kura-kura. Hahaha, senang sekali. Aku bisa menipumu kura-kura. Berkat kamu, aku bisa makan banyak sayuran. Awas kamu, Kancil. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Dengan rasa marah, kura-kura pergi meninggalkan Kancil dan melanjutkan untuk mencari makanan sendiri. Sementara itu, Kancil sedang asik memakan sayur di kebun. Enak sekali. Aku harus bawa sayuran ini ke rumah agar aku punya banyak simpanan makanan. Nanti aku akan bohongi kura-kura lagi. Hari semakin sore, si Kancil mencari kura-kura untuk meminta bantuan menyeberangi sungai kembali. Kura-kura mana ya, kok belum kelihatan? Hai kura-kura, kamu di mana? Lebih baik aku pura-pura tidak tahu saja. Aku sudah membawa sayuran untukmu loh. Kali ini aku tidak membohongimu lagi. Kemudian kura-kura tertarik dan menghampiri Kancil. Ada apa, Kancil? Jangan marah ya, tadi aku hanya bercanda. Aku bawakan sayuran untukmu, sekarang seberangi aku. Oh, baiklah kalau begitu. Kura-kura memang baik, akan tetapi di tengah sungai kura-kura melakukan sesuatu. Tapi ternyata ketika sampai di tengah-tengah, kura-kura menenggelamkan diri hingga Kancil Oh ketakutan. tidak kura-kura, apa yang kamu lakukan? Tolong, aku tenggelam. Kancil tercebur ke dalam sungai, sayurannya pun hanyut terbawa arus. Awas kamu, aku akan melaporkan ke Tuan Prabu Yudhistira. Hah? Apa yang akan kamu katakan? Kemudian, datanglah Prabu Yudhistira menghampiri Kancil dan kura-kura. Prabu Yudhistira, tolong hamba. Hamba telah dicelakai oleh kura-kura, dia sangat jahat. Tidak, Kancil. Aku sudah tahu semuanya. Kaulah yang pertama kali berbuat curang. Kau yang memanfaatkan kura-kura dan berjanji akan memberikan dia sayuran. Benar, Prabu Yudhistira. Hamba ditipu oleh Kancil. Kancil, untuk mempertanggungjawabkan kesalahanmu, kamu harus mencari makanan untuk kura-kura. Dan jangan pernah beringkar janji. Baiklah, Prabu. Dan pada akhirnya, Kancil mencari makan untuk kura-kura. Jadi kita nggak boleh bohong atau ingkar janji ya, Bu? Benar, Diva? Iya, karena itu tidak baik. Nah, adik-adik sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurutmu apa akibatnya jika seseorang ingkar janji? Beri 2 contoh akibat ingkar janji ya. Dicatat ya. Menurutmu, apa akibatnya jika seseorang ingkar janji? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Putri Pandan Berduri. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan yang berada di Kepulauan Riau, tinggallah sekelompok suku laut yang mempunyai pimpinan bernama Batin Lagoi. Ia adalah seorang laki-laki yang santun dan senantiasa memimpin dengan adil. Pada suatu hari, Batin Lagoi sedang berjalan di pinggir pantai. Tidak jauh dari posisinya, ia mendengar tangisan bayi. Hai, kenapa ada bayi menangis di tempat seperti ini? Aku harus mencari di mana suara bayi itu berasal. Batin Lagoi terus mencari di mana arah suara bayi itu berada. Ia sangat memperhatikan sekali setiap sudut pantai yang ia lewati. Ketika ia berjalan mendekati semak-semak, suara tangisan bayi tersebut semakin terdengar jelas. Dan ia terkejut ketika mendapati ada sosok bayi perempuan yang berada di dalam semak-semak.
Astaga, siapa gerangan yang meletakkan seorang bayi di sini? Dengan pelan dan berhati-hati, ia mendekati bayi itu dan kemudian mengangkat bayi itu dengan pelan dan perasaan ragu. Timbullah keinginannya untuk mengangkat bayi yang ia temukan sebagai anaknya. Ia memutuskan untuk membawa pulang bayi perempuan cantik itu. Kasihan bayi ini. Aku akan membawanya pulang dan merawatnya seperti anakku sendiri. Setelah sampai di rumah, ia memberi nama bayi itu Putri Pandan Berduri. Ia merawat dan menyayangi bayi itu. Ia selalu merasa Tuhan sudah memberi tugas untuknya dengan merawat bayi itu hingga tumbuh dewasa. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Putri Pandan Berduri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bukan hanya parasnya yang cantik, tetapi ia juga memiliki sikap yang sangat anggun dan santun, layaknya seorang putri. Sehingga membuat masyarakat suku laut sangat mencintainya. Banyak juga pemuda yang menyukainya, namun tidak berani untuk meminangnya. Karena batin Lagoi menginginkan putrinya dinikahi oleh pria keturunan Megat, sebutan keturunan bangsawan dalam bahasa Melayu Riau. Di daerah yang berbeda, di Pulau Galang, tinggallah dua orang putra keturunan Megat bernama Julela dan Jenang Perkasa. Semasa kecil, kakak beradik itu hidup rukun, namun kerukunan yang mereka jalani seketika sirna ketika sang ayah mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Julela kelak akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di Pulau Galang. Sejak saat itu, sikap Julela berubah menjadi angkuh. Ia juga pernah mengancam Jenang Perkasa. Hei, Jenang yang bodoh. Suatu hari nanti, aku akan menjadi pemimpin di kampung ini. Dan kau harus mengikuti segala perintah yang aku berikan. Jika tidak, maka kau akan aku usir dari kampung ini. Jenang Perkasa merasa sangat kecewa akan sikap kakaknya. Lalu ia memutuskan untuk meninggalkan Pulau Galang. Berhari-hari ia berlayar tanpa mengetahui arah dan tujuan. Hingga sampailah ia di Pulau Bintan. Saat Jenang Perkasa berada di Pulau Bintan, ia tidak pernah mengaku sebagai anak pemimpin Pulau Galang. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pedagang seperti orang kebanyakan. Ia sangat bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Karena sifatnya yang sopan dan gaya bahasanya yang halus membuat kagum semua orang. Jenang Perkasa lalu menjadi bahan pembicaraan di seluruh pulau. Cerita mengenai Jenang Perkasa terdengar sampai ke telinga batin Lagoi, sehingga ia penasaran ingin bertemu dengan Jenang Perkasa. Pengawal, tolong sampaikan kepada Jenang Perkasa supaya datang ke acara makan malam di istana dengan seluruh tokoh terkemuka di Pulau Bintan. Baik, Yang Mulia. Sejak Jenang Perkasa datang ke acara tersebut, batin Lagoi senantiasa memperhatikan gerak-gerik Jenang Perkasa. Dari mulai cara ia bersikap, sampai cara makan Jenang Perkasa pun diamati batin Lagoi secara diam-diam. Sungguh baik hati sekali pemuda itu. Sepertinya ia cocok menjadi pendamping putriku nanti. Batin Lagoi akhirnya menghampiri Jenang Perkasa untuk mengajak berbincang-bincang. Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu. Terima kasih, Yang Mulia. Aku mempunyai niat ingin menikahkan anakku dengan engkau. Alangkah senangnya jika kau setuju dengan permintaanku ini. Jenang Perkasa terkejut mendengar tawaran batin Lagoi. Begini, Yang Mulia. Saya mau menikah dengan Putri Pandan Berduri. Yang penting, dia juga mau menikah dengan saya. Karena saya tidak ingin ada perasaan terpaksa yang dirasakan oleh Putri Pandan Berduri ketika sudah menikah dengan saya. Baiklah, Nak. Aku akan tanyakan dahulu padanya. Tapi aku yakin ia juga suka denganmu karena engkau mempunyai hati yang tulus.
Jujur, saya sangat berterima kasih kepada Yang Mulia karena sudah mempercayai saya untuk menjadi pendamping Putri Pandan Berduri. Setelah Batin Lagoi bercerita kepada Putri Pandan Berduri mengenai Jenang Perkasa, Putri pun setuju untuk dinikahkan dengan Jenang Perkasa. Wah, benarkah ayah? Aku tidak sabar lagi ingin segera dipersunting oleh Jenang Perkasa. Sejak saat itu, seluruh pengawal mulai sibuk mempersiapkan pernikahan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Untuk mempercantik halaman kediaman Batin Lagoi, dipenuhi dengan bunga dan hiasan. Keesokan harinya, Batin Lagoi menikahkan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan putrinya. Seluruh warga di Pulau Bintan diundang untuk hadir. Waktu pun berlalu. Batin Lagoi pun memutuskan untuk mengangkat sang menantu menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Sekarang saya sudah tua. Saya serahkan kepemimpinan suku laut ini kepadamu, Jenang Perkasa. Terima kasih Yang Mulia. Karena kebaikan dan kehalusan budi pekertinya, akhirnya Jenang Perkasa menggantikan tahtanya. Jenang Perkasa pun menjadi pemimpin suku laut yang disegani sekaligus dicintai oleh rakyatnya. Nah, adik-adik sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurutmu apa yang menyebabkan Putri Pandan Berduri memperoleh keberuntungan? Dicatat ya. Menurutmu apa yang menyebabkan Putri